Yesus telah mati. Oh, Yesus dibangkitkan. Oh, jadi raja. Oh, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dia raja di atas segala raja. Amin. Dia datang sebagai raja yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah kita bersama-sama merayakan kasih dan anugerahnya. Juga sukacitanya. Amin. Biarlah kita tetap percaya sampai kedatangannya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk umat Tuhan. Dan puji nama Tuhan juga umat Tuhan yang ada di Zoom. Shalom. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita boleh bersama-sama dan ada di rumah Tuhan, itu satu kehormatan. Amin. Amin. Haleluya. Engkau melayani raja di atas segala raja. Ya, bukan sekedar engkau memanasi kursi yang ada di tempat ini. Dan bukan sekedar engkau membayar kuota Zoom yang ada di rumah. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan, amin. 3 hal Tuhan katakan, kasih, damai, dan sukacita. Ketiga ini harus kita punya, amin. Kalau ketiga ini kita sudah punya, bahagia itu pasti terjadi, amin. Amin. Segala keputusan kita, ya, segala keputusan kita, itu dari kita. Karena Tuhan sudah memberi segala-galanya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya. Yuk kita lihat firman Allah. Kenapa sih Tuhan kok rela mati untuk kita? Dan juga dia bangkit untuk satu keharusan. Karena dia raja di atas segala raja. Yuk kita lihat Yohanes 3 ayat 16 sampai 21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Jadi dunia itu tidak dibatasi suku, tidak dibatasi ruang dan waktu. Yuk kita baca biar kita mengerti apa sih yang Tuhan mau. Haleluya. Ayat 16 dikatakan bergantian ya. Coba HP sucinya, Alkitab sucinya, amin, dibuka. Demikian juga yang di Zoom. Haleluya. Haleluya. Yuk. Di sini dikatakan, oh haleluya. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita berhenti dulu. Karena Tuhan punya inisiatif. Karena dia sang pencipta, kita diciptakan dengan lava firman-Nya. Tapi kita juga diberi nafas kehidupan oleh Tuhan. Jadi kita, saya dan saudara adalah orang-orang spesialnya Tuhan. Amin. Tapi jangan eksklusif dengan diri kita. Spesial karena dia telah memilih kita, saya dan saudara. Ya. Kita tahu bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia. Kalau dunia bicara keseluruhan, amin. Jadi tidak kalangan kita sendiri. Haleluya. Berkaitan dengan kematiannya, dia mati di atas kayu salib lalu dia bangkit untuk menjadi ya satu keputusan yang Tuhan ambil karena dia taat dan setia. Ya. Kalau Tuhan hari ini tidak taat dan setia, jangan berharap engkau menghadapi sesuatu yang kekal yang datang dari kerajaan surga. Haleluya. Haleluya. Kita boleh berpikir berbagai cara. Kita punya inisiatif dengan ide-ide kita sebagai manusia yang memiliki akal budi. Yang memiliki kepandaian. Dan yang memiliki
Sesuatu yang ilahi dari Tuhan. Tapi kalau Tuhan Allahmu tidak menjalankan sampai garis akhir, kita tidak menjadi orang pemenang. Amin. Karena dia teladan yang baik. Dia Tuhan Allah yang begitu mengasihi akan dunia ini. Jadi jangan menganggap dirimu eksklusif, saya dan saudara. Karena Tuhan begitu mengasihi dunia. Dunia bicara orang yang belum mengenal Allah. Yang belum dinyatakan dia adalah milik kepunyaan Allah. Jadi respon saya dan saudara bagaimana? Haleluya. Percayalah bahwa ada setiap kita, ada PR kita masing-masing Bapak Ibu. Amin. Amin. Jangan lupa. Orang Manado bilang inga-inga jongana. Ya, inga-inga. Orang Jawa bilang eling-eling. Ya. Karena Tuhan begitu besar mengasihi akan dunia. Jadi kalau kasih kita hanya batasan dari kalangan kita sendiri, dan kita membatasi kasih itu kepada setiap orang tertentu, saya berharap berhenti engkau menjadi pengikut Tuhan. Haleluya. Kenapa saya statement ini berani berkata kepada Bapak, Ibu dan Saudara, kepada diri saya sendiri. Karena amanat agung yang Tuhan perintahkan. Sebagaimana engkau dipilih dan dipanggil menerima anugerah daripada Allah, engkau harus menindaklanjuti apa yang Tuhan sudah kerjakan. Amin. Amin saudaraku. Sadar bahwa kita dipilih dipanggil ada tujuan Tuhan. Jadi tidak hanya menikmati berkat Tuhan. Ya. Nah, kasih itu menutupi segala dosa dan pelanggaran. Ayat 17 kita lanjut. Di sini dikatakan, haleluya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Jadi Tuhan itu adalah kasih. Kenapa kita butuh ketiga? Kasih, damai, dan sukacita. Kasihnya begitu besar. Jadi dia tidak pilih kasih terhadap saya dan saudara. Demikian juga umat Tuhan yang ada di Zoom. Ingat baik-baik. Ya, jadi jangan ada lagi pujian. Kalau orang lain ditolong, saya juga berhenti Bapak Ibu. Amin. Tuhan tetap dia akan menolong pilihannya dan anak-anaknya. Amin. Ya. Jadi semua apa yang Tuhan katakan dari awal pertengahan sampai kedatangannya, dia tetap mengasihi milik kepunyaannya. Amin. Jadi tidak ada pilih kasih. Kalau kita yang mengatakan kita pilih kasih kepada saudara kita, kepada mereka yang menyakiti kita, berhenti saudaraku. Karena Tuhan berkata, kasihku menutupi segala dosa dan pelanggaran. Amin. Amin Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi kasih itu begitu besar. Maksud dan tujuan dan maknanya yang Tuhan berikan. Amin. Haleluya. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Haleluya. Kisah para Rasul 4 ayat 12 berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang dapat menyelamatkan saya dan saudara. Tidak melalui namanya. Tidak bisa saudara. Ini firman. Jelas ya. Jadi kalau tiap tahun kita merayakan Natal. Kita mengingat semua apa yang Tuhan kerjakan. Dia mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan dia juga memberikan otoritas kuasa untuk engkau berdoa, untuk melakukan segala hal di dalam namanya. Tapi engkau tidak memiliki sesuatu apa yang Tuhan mau, yaitu kasih. Engkau bagaikan gong gemerincing. Amin. Ya, omdo. Itu bahasa Jermannya saudaraku. Ya, orang Jawa bilang,
karepmu, sakarepmu. Tuhan bilang gak bisa. Lu gua pilih, gua panggil. Dan aku mengasihi kamu sampai puncak kejayaan Tuhan menyerahkan tubuh, jiwa dan rohnya untuk keselamatan dan cawan murka daripada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang di bawah hukuman. Haleluya. Kalau engkau tidak percaya. Jangan takut ya. Kadang kala kita sudah percaya aja, masa sih? Benarkah Tuhan itu seperti apa yang difirmankan? Ya, ini bukan kalangan di luar orang dunia. Kadang saya dan saudara juga bertanya seperti itu. Amin. Berhenti. Ya. Jadi Tuhan mau kasihku mengalir dan kasihku itu memateraikan hidupmu. Dan kasih itu membawa engkau di dalam kasih, damai, dan sukacita. Haleluya. Mari kita lanjut. Dan inilah hukuman itu. Ayat 19. Terang telah datang ke dunia. Tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi bukan kata buhana. Haleluya. Jika engkau masih iri hati. Jika engkau melihat orang di dalam satu kesuksesan. Engkau berpikir orang lain ditolong, saya juga. Karena waktu Tuhan waktu yang terbaik. Jika engkau tahu bahwa Tuhan mengasihi engkau. Kasih itu membukakan semua tingkap-tingkap langit. Membuka jalan keluar bagi engkau, saya dan saudara. Jadi kalau hari ini engkau masih memilah kasih itu. Kau lepaskan bagi orang yang memberi kepada engkau. Ya, hati-hati. Hati-hati saya katakan. Karena hari lepas hari akan semakin jahat. Tuhan katakan kasih semakin dingin. Amin. Haleluya. Ya, kalau engkau tidak punya kasih. Lebih baik engkau keluar dari kasih karunia. Saya berani katakan itu. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan adalah kasih. Engkau boleh bertanya dan kepada siapapun engkau bertanya. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi kita lebih dulu. Ya, kalau dia tidak mengasihi kita lebih dulu, kita tidak punya apa-apa. Kita nggak akan mendapatkan keselamatan Bapak Ibu. Kita nggak bisa sampai hari ini. Saya mau katakan. Ya, saya berkata seperti itu karena apa? Karena sudah terbukti kasih setia Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk kita lihat lagi ayat 20. Ya. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Haleluya. Kita sudah terang tapi senangnya ada di dalam kegelapan. Ya. Wani piro orang Jawa bilang. Saya terang Kristus. Tapi senangnya di kubangan. Senangnya di tempat-tempat yang gelap. Kenapa saudaraku? Karena kita terangnya kalau dicas. Kalau terang kita selalu connecting dengan Allah Bapa. Kita tidak akan suka kegelapan. Amin. Haleluya. Haleluya. Orang yang suka dalam kegelapan. Incasnya on off. Kenapa? Karena dia merasakan minta suasana yang baru. Minta keadaan yang baru. Tuhan katakan dahulu sampai sekarang aku tetap Allah yang tidak pernah berubah. Tapi jangan kau tidak pernah berubah dalam hal apapun. Haleluya. Ini gua banget. Pokoknya gua mau begini ya terserah. Mau diterima syukur, gak diterima ya udah gak apa-apa. Ya. Cepat atau lambat engkau akan dibawa oleh tsunami kejahatan. Amin. Amin saudaraku. Karena Tuhan adalah Allah yang setia. Sekalipun kita tidak setia.
Ya, lanjut. Haleluya. Haleluya. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Haleluya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kita boleh menyanyi seperti itu. Exciting kita menyanyi. Tapi di saat Tuhan katakan, engkau ada di dalam terangku, apapun yang kau buat di dalam namaku akan ada kedahsyatan yang luar biasa. Amin. Ya. Tempat kita adalah di mana terang Kristus berada. Dan tempat kita bukan yang tersembunyi. Ya. Kita adalah anak-anak terang, saudaraku. Karena kasihnya kita menjadi terang Kristus. Terang yang tidak pernah bisa ditutupi oleh apapun. Dengar baik, saudaraku. Ya. Terang itu akan terus incas dengan hadirat Tuhan. Terang itu akan terus incas dengan kita haus dan lapar akan Tuhan. Jadi kalau sebentar engkau terang dan sebentar engkau gelap, Tuhan akan muntahkan engkau. Saya dan saudara. Ya, puji nama Tuhan. Warning hari ini diberitakan. Ya, jangan lupa, jangan bebal saudaraku. Karena kasihnya datang untuk apa? Manusia yang akan mendapatkan tempat yang layak di hadirat Tuhan. Ini baru di bumi saudaraku. Sorga itu nyata. Neraka juga nyata. Haleluya. Haleluya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi maupun di surga. Itu otoritas dia dari Tuhan. Ya. Yuk, kenapa sih kita harus punya kasih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Ya. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Ya. Saya sampai jam 12 malam kan delete ya Bu, Pak. Ya. Siapa yang bertahan, dia yang menang. Amin. Haleluya. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Yuk, satu orang bacakan boleh? Haleluya. Siapa yang bersedia membaca? Haleluya. Gak ada ya? Berarti bukan anak-anak Tuhan ini. Anak sopo iki. Haleluya. Wah, yang amin cuma Ibu Daniel. Haleluya. 1 Yohanes. Iya, saya ulang lagi. 1 Yohanes. Iya, haleluya. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Siapa bertelinga? Ini kitab Wahyu. Haleluya. Berarti masih fokus. Yuk. Nggak ada nih yang mau bacakan ya. Haleluya. Baca firman tuh luar biasa loh saudaraku. Ya, jangan takut salah. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Kenapa kita harus punya kasih? Karena kita dikenal oleh Allah. Amin. Amin saudaraku. Dan kita mengenal Allah lewat kasih setianya. Kasih karunia-Nya. Kasih yang tidak pernah berkesudahan. Dan Allah itu adalah kasih. Di sini dikatakan saudara-saudaraku kekasih. Marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Jadi kalau engkau tidak bisa mengasihi satu dengan yang lain, hendaknya engkau tidak mengaku bahwa engkau adalah anak-anak Allah. Konsekuen ya saudaraku. Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Kalau engkau telah kupilih dan kupanggil,
Ketetapan aku adalah kasih. Karena kasih itu ada padamu, lakukanlah itu kasih kepada setiap saudaramu. Ya, tidak terlepas dia mau suku Batak kek, suku Manado kek, suku Lampung kek, ya. Tidak terbatas dia miskin dan kaya. Haleluya. Karena kita mengasihi bukan dengan cara-cara dunia. Tapi kita mengasihi mereka dengan kasih daripada Allah. Amin. Amin. Jadi jangan pura-pura tidak tahu. Ya, jangan pura-pura kita mengasihi seseorang dengan packaging kita berkata, "Shalom, puji nama Tuhan, sehat ya Bu." Wah, orang dunia, orang di luar sana banyak melakukan. Tapi biarlah kasih itu kita terapkan dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi terlihat, nggak perlu kita woro-woro. Woi, gue orang Kristen loh, Allah gue penuh dengan kasih. Tapi modelmu nggak beda jauh dengan yang berkata tidak ia di atas ia dan tidak di atas tidak. Siapa itu dia? Bapak segala pendusta. Amin. Ya. Kasih itu diterapkan untuk saling mengasihi. Karena itu kita harus punya kasih. Saudaraku, berapa banyak saya dan saudara mengasihi orang-orang yang tidak engkau kenal maupun yang engkau kenal. Bisa dihitung dengan jari. Haleluya. Yang gak mau ngaku bubaroh. Haleluya. Saya berani katakan itu. Ya, karena orang lain melihat cerminan itu datang dari kasih yang kita lepaskan. Kita nggak bisa mengasihi seseorang dengan kasih yang pura-pura. Dengar baik. Lebih baik kita menegur orang itu dengan kasih. Tapi kita mengasihi apa yang kita tegur untuk dia supaya dia mau berubah. Tapi sebelum orang lain berubah, berubahlah di dirimu sendiri. Amin. Amin. Siapa yang berkata amin lebih keras dia dapat bonus nanti. Amin. Haleluya. Ya. Ya, ini kayak sekolah minggu saja. Haleluya. Jadi sebab Allah adalah kasih. Ya. Jadi kita lihat lagi yuk Roma 12 ayat 9 dan 10. Ya, kita lihat lagi kitab Roma. Haleluya. Ayat pasal 12. Haleluya. Roma 12 ayat 9 dan 10. Haleluya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Segala pujian syukur bagimu. Kalau kita ada dalam kehadiran Tuhan. Kita saling mengasihi dan juga saling menghormati. Amin. Kalau kita tidak bisa menghargai dirimu di hadapan Tuhan dan manusia. Jangan berharap engkau bisa menerima kehormatan dan dari apa yang engkau lakukan. Sorry to say. Kenapa saya berani katakan? Jika engkau menghargai kamu adalah bait Allah, engkau adalah pilihan Tuhan. Dan ada kehormatan yang Tuhan percayakan pada diri saya dan saudara. Manusia akan melihat kemuliaan Allah. Dan dia akan memberikan hormat itu tanpa dia berucap. Amin. Haleluya. Kok bisa Bu Hana? Bisa. Karena kemuliaan Allah, Tuhan membawa kita dalam kehormatannya untuk kita menjadi anak-anak Allah. Ya. Yang penting gak gila hormat. Ya. Gila hormat sama manusia rugi, saudaraku. Haleluya. Ya. Tapi kita dihormati oleh Tuhan dan manusia.
Karena apa? Karena ada pribadi yang mulia tinggal dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Sadar enggak sih saudaraku? Kalau roh Allah yang begitu mulia, begitu ya mulianya, dia tinggal dalam diri kita. Kadang kita lupa saudaraku ya, diri kita mempercantik lahiriah. Ya, enggak boleh cantik dong Bu Hana, enggak. Cantik lahiriah bisa kita upgrade. Tapi cantik dalam dirimu yang sesungguhnya, itulah yang Tuhan mau. Amin. Amin. Haleluya. Jadi kasih itu mendasari semua dalam kehidupan orang percaya, saya dan saudara. Ya. Kemudian Tuhan katakan, aku menghargai engkau, menghormati engkau, karena rohku tinggal dalam dirimu. Saya dan saudara. Jadi ingat-ingat bahwa hidup kita bukan lagi apa yang kita bisa upayakan, kita lakukan, tapi ada pengurapan Allah yang turun atas saya dan saudara untuk kita bisa mengasihi dan saling menghormati. Kata hormat bukan engkau tunggu engkau memiliki darah biru. Engkau berkedudukan sebagai orang nomor 1. Kehidupanmu ada di dalam perkenanan Tuhan dan kehormatan Tuhan saat engkau dipilih dan dipanggil menjadi milik kepunyaannya. Amin. Amin. Haleluya. Ya, kita bisa bangga dengan status kita. Kita bisa bangga dengan suku-suku kita. Tapi kita kadang-kadang lupa. Bangga akan siapa yang ada dalam diri kita. Haleluya. Karena itu manifestasi yang gambarannya dia adalah anak-anak Allah. Tapi tingkah lakunya enggak beda jauh dengan siapa saudaraku? Dengan apa? Dengan kuasa-kuasa yang ditunggangi kesombongan, kemunafikan. Dan kita menjadi orang-orang yang notabene kompromi. Tuhan katakan jangan saudaraku. Kasih itu menutupi segala dosa dan pelanggaran. Jadi kalau engkau tidak punya kasih, segala dosa akan terkuak, akan terbuka untuk dilihat. Amin. Amin. Haleluya. Kenapa ada perbedaan-perbedaan? Karena ulah saya dan saudara dalam hidup kita dalam mengiring Tuhan. Suara itu saya. Ya, Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan pernah mempermalukan engkau. Ya, jadi kalau kita hidup dalam keadaan yang sudah dihargai, dikasih oleh Tuhan, lalu dihormati oleh Tuhan, hidup kita bencekno, orang Jawa bilang. Ya, karena saya dari Sumatera. Jadi belajar bahasa Jawa. Belajar berbagai suku. Kalau orang Jawa udah bilang bencekno, aduh pokoknya gak ada lagi penilaian yang lebih baik. Amin. Haleluya. Jadi Tuhan mau kita benar-benar hidup di dalam kasih Kristus. Ya. Berhenti saudaraku kalau engkau tidak punya kasih yang ilahi daripada Allah. Kasihmu hanya pura-pura, berhenti. Ya. Kita nggak bisa menjaga topeng kita selalu kita pakai. Sewaktu-waktu topeng kita juga akan kita buka. Untuk apa? Untuk dilihat oleh manusia dan Tuhan. Amin. Jadilah apa adanya dirimu di hadapan Tuhan dan manusia. Amin. Jadi sehingga Natal berikutnya kita akan berbeda. Ya, bukan di-upgrade dengan operasi. Ya, botok, bukan. Boleh enggak? Boleh saudaraku, karena kita punya uang. Kita punya berkat. Tapi baharui dirimu dari dalam. Amin, saudaraku. Ya. Hal yang kedua, kenapa kita harus punya damai? Dia datang sebagai raja
damai. Kalau kita masih kemerungsung, orang Jawa bilang, ya, uget-ugetan seperti ulat, kita nggak akan bisa berubah metanoia, di mana kupu-kupu ya. Pohon Natal ini saya baru perhatikan banyak kupu-kupu. Warnanya gold lagi. Haleluya. Tuhan katakan, jikalau engkau tidak punya damai, engkau bagaikan manusia bergerak tanpa ada kehidupan. Amin. Kalau orang gak punya damai selalu dia melihat ke bawah, saudaraku. Dia tidak akan pernah bisa mampu bertahan untuk melihat tatapan demi tatapan. Haleluya. Nelongso hidupnya. Ya, kayak siap untuk disembelih. Siap untuk dipakai oleh kuasa-kuasa lewat hidup kita yang tidak ada kedamaian. Peace, kita kalau foto ya peace, haleluya. Tapi dalam dirimu peace itu tidak ada. Ya. Ada peace saudaraku? Ada damai? Amin. Aminnya sebagian. Ada damai, haleluya. Amin. Yes, good. God is good. Ya. Kalau damaimu ya tidak ada dan tidak sempurna, engkau hidup bagaikan terlunta-lunta. Ya. Oleh karena itu damai sejahtera, Yohanes 20 ayat 21 dikatakan, damai sejahtera bagi kamu. Ya, semua seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Ya. Saya mau katakan saudaraku, kita adalah debu dan tanah. Kalau kita sering ya marah-marahan, kita tidak bisa berjalan dengan damai sejahtera, enggak salah. Kalau orang dunia bilang, engkau debu dan tanah, tapi debu tanah yang sengketa. Ya, hati-hati Jo. Karena debu dan tanah itu di tangan Tuhan menjadi bejana yang siap roh Tuhan, hembusan napas Tuhan tinggal dalam debu dan tanah itu. Kalau engkau tidak punya damai, perhatikan hidupmu. Engkau selalu salah mengambil keputusan. Ya, engkau akan panik dalam hal-hal tertentu, saudaraku. Ya, engkau mengambil satu keputusan karena Tuhan katakan, saat aku ada bersama dengan engkau dan apa yang kau kerjakan adalah penuh dengan damai sejahtera. Ya, itu ukurannya, saudaraku. Karena damai itu nggak bisa beli di hypermart. Nggak bisa dibeli dan ditukar oleh harta bendamu. Orang yang memiliki semua di dunia ini, tapi jika dia tidak damai, dia tidak memperoleh itu semua di dalam kehidupannya pada akhirnya. Amin, saudaraku. Ya. Jadi perhatikanlah keadaanmu hari-hari ini. Masihkah damai sejahtera itu tinggal dalam saya dan saudara? Ya. Dangadong hepeng orang Batak bilang. Tapi sukacita penuh. Amin. Karena kita terlalu yakin dan percaya. Bahwa duit itu hanya sarana. Uang itu hepeng itu hanya sarana. Amin. Masa pandemik ada yang naik. Dipersiapkan Tuhan, ada yang turun. Jikalau engkau dalam keadaan turun, percayalah, damai sejahtera daripada Allah terus ada padamu. Engkau dapat melihat peluang-peluang yang tidak pernah terpikirkan, ya, untuk engkau kerjakan. Bapak Ibu Saudaraku ingat ya, pada tanggal 26 tahun berapa itu tsunami di Aceh. Saya adalah salah satu volunteer yang ke sana. Haleluya. Haleluya. Karena itu terjadi, saya melihat seorang ibu, dia panik ke Darnepayot. Dia memiliki satu sukacita, damai sejahtera. Dia belum mengenal siapa damai itu. Dia mengambil apa yang dia dapati di situ.
Dan kami memberikan uang saku cuma 50 rupiah per satu orang. Waktu itu perwakilan dari Surabaya. Dia tidak melihat uang 50 ini dengan kesedihan. Tapi dia lihat ada sesuatu yang harus dia kerjakan. Bapak Ibu, dia enggak tadi ngaling-ngaling. Dia beli itu air gelas, aqua gelas. Ya, untuk apa? Untuk dia berpikir, kalau saya dapat memberi orang lain yang membutuhkan, saya memiliki benefit. Dan kalaupun orang itu membeli dengan uang yang dia punya, dia juga mendapatkan sesuatu yang dia lakukan. Tapi kalau kita diberi uang cuma gocap, ya kan, gotun, ya kan, gopek, waduh, damai sejahtera saya hilang. Orang diberkati kok cek medite, cek pelite, ya kan, banyak enggak? Tapi ibu ini enggak loh. Dia bersyukur Tuhan, dia lakukan pada saat itu double porsi yang dia terima dari penjualan air aqua tersebut. Bapak Ibu Saudara terkasih, banyak kejadian-kejadian yang kita lihat. Damai sejahtera adalah ukuran saya dan saudara dalam mengiring Tuhan. Amin. Jadi jangan selalu berkata, aduh gimana mau damai ibu, rumah tangga saya kayak kapal pecah. Gimana mau damai ibu, enggak punya duit hepeng. Usaha begini, ya, yang selalu menggerutu. Bapak Ibu, di saat engkau tidak ada apapun, Tuhan katakan, damai sejahtera itu menjadi satu kekuatan untuk saya dan saudara untuk berjalan, mengakhiri atau melangkah dengan pasti dengan Tuhan. Haleluya. Damai sejahtera adalah Allah sendiri. Ya, jadi pribadi Allah yaitu Dia Raja Damai. Tadi kasih, dia adalah Allah itu sendiri. Amin. Jadi damai sejahtera adalah pribadi Allah sendiri. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita mengaku kita serupa segambar dengan dia. Kalau kita tidak punya kasih, tidak punya damai sejahtera. Ya, kira-kira evaluasi dirimu saya dan saudara. Siapa yang ada di dalam dirimu saya dan saudara? Apakah huka-huka atau haleluya yang tidak pernah terlihat namun dia ada. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi damai sejahtera pun mengalahkan segala kecemasan di muka bumi ini. Damai sejahtera juga menjadi satu keputusan kita saat kita ada di dalam titik yang paling rendah. Apakah engkau mau mengalir dengan keadaanmu? Atau engkau akan berbalik kepada Tuhan. Bahwa aku punya damai sejahtera daripada Allah. Yang melampaui segala hal. Maka aku akan berjalan dengan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Dia Raja Damai. Dia punya damai yang tidak bisa ditukar oleh apapun. Jadi kalau hati-hati dirimu tidak mengalami damai, bisa-bisa engkau menjadi kembali kepada manusia lamamu. Kembali kepada kehidupan lamamu. Ya, enggak heran. Enggak heran kalau kasih itu dan damai sejahtera itu tidak ada pada kita lagi. Kita akan menjadi mayat hidup. Berjalan, Kristen ya Bu, Kristen. Gereja di mana? GBI, GKMI, Rumah Roti. Haleluya. Tapi hidupnya tidak mengalami kasih dan damai. Ya. Lantang kalau ngomong. Tapi dari badai, dari topan, dari kehidupan masalah itu terevaluasi. Bapak Ibu. Haleluya. Jadi nggak perlu kita konseling lagi. Hidup kita ini sudah menjadi
catatan. Ya, pribadi Tuhan dan pribadi Om Lucifer. Inilah celah. Jikalau engkau tidak punya kasih dan tidak punya damai sejahtera, itu celah iblis dapat diobok-obok, airnya diobok-obok. Joshua, saya masih ingat saudaraku. Saya belum punya cucu, tapi saya ingat lagu itu. Saudaraku, jangan mau diobok-obok. Ya, disentil aja, nehi. Amin. Amin saudaraku. Ya. Yuk kita lihat lagi. Yohanes 16 ayat 33. Yuk. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu memperoleh damai sejahtera dalam aku, dalam dunia. Kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin saudaraku. Ini Tuhan loh yang bicara. Jadi kalau engkau tidak punya damai sejahtera itu enggak ada alasan, betul? Tuhan bilang, sudah aku kalahkan di dunia ini. Kegelisahan, kegalauan, bad mood, ya kan? Moodnya yang enggak enak. Haleluya. Ya, jadi jangan ada lagi kalimat, move on dong. Rise up dong. Ya, jangan. Saudaraku, di hari-hari kedatangan Tuhan, jikalau engkau ada di dalam dilema itu terus menerus, jangan engkau berkata, Tuhan aku mau rapture. Tuhan bilang apa yang aku akan angkat adalah yang standarnya ada di dalam kategori pribadi yang mengasihi, pribadi yang memiliki damai sukacita. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan exciting dulu. Rapture ya, saya duluan Tuhan karena saya sudah menjadi pelayan Tuhan. Saya sudah bayar perpuluhan. Saya sudah taat Tuhan sampai bongkoan. Gak ada. Jikalau engkau tidak memiliki kasih dan memiliki damai sejahtera, engkau bukan bilangan yang akan naik. Sorry to say. Firman ini jelas. Ya. Aku telah mengalahkan dunia. Kamu menderita penganiayaan tetapi kuatkanlah hatimu. Amin. Jadi di hari-hari kedatangan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki damai sejahtera. Kita nggak akan kuat Bapak Ibu. Amin. Nggak akan kuat. Sorry to say. Siapa yang menyangga kamu? Konglomerat. Hartamu, kedudukanmu. Ada kadaluarsanya. Amin. Iya. Pola pikir dunia, pola pikir keputusan dari dunia tidak akan sama dengan keputusan ilahi yang kita terima dari Tuhan. Ya. Yang ketiga yuk sukacita. Saya kasih tahu ya. Bilangan 23 ayat 23 katakan. Orang yang punya sukacita tidak akan pernah kena santet. Jadi kalau hari ini engkau masih ada wuka-wuka. Haleluya. Ya, kamu nggak punya sukacita. Amin. Amin. Haleluya. Orang yang sukacita lepas dari segala otoritas okultisme, kuasa-kuasa yang di bumi ini di dalam kegelapan, nggak akan pernah suka sama orang yang penuh dengan sukacita. Amin. Iblis bilang gila, dia nggak ada firman nih misalkan ya alpa gitu ya. Berapa hari nggak baca firman, tapi sukacitanya luar biasa. Orang ini nih baru dekat aja dia mental saudaraku. Berani saya katakan karena kami mengalami banyak di dalam pelayanan-pelayanan yang ada berkaitan dengan kuasa kegelapan. Haleluya. Karena itu Tuhan katakan, sukacita daripadaku adalah dia sendiri. Amin. Amin. Aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Sehingga sukacita itu penuh. Amin. Yuk kita lihat lagi. Kenapa sih kita harus butuh sukacita? Haleluya. Matius 1 ayat 20 dan
sampai 23. Haleluya. Matius. Haleluya. Matius 1 ayat 22 sampai 23. Ya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamai dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Saya mau kasih tahu ya saudaraku. Kalau Allah Immanuel dan menyertai kita. Kalau kita nggak punya sukacita, Immanuel itu tidak berlaku dalam kehidupan kita. Saya berani katakan. Kenapa? Karena Immanuel itu gandengannya dengan nama Tuhan, betul? Tuhan katakan dia adalah Immanuel. Ya. Jadi kemanapun kita pergi kita disertai dia. Dan kita akan mengalami sesusah apapun kondisi kita. Kita ada sukacita yang memenuhi kita. Ya, kita tidak bisa egois saudaraku. Kita pura-pura sukacita. Ya. Kita bisa menari. Kita bisa mengekspresikan diri kita. Tapi begitu pulang. Ya, kita menjadi orang-orang yang ditertawakan oleh si jahat. Lu sukacita cuma di rumah roti doang. Di gereja doang. Tapi kehidupanmu tidak lebih dari ya terang yang menjadi redup dan mati. Siapa yang mau bersukacita dalam Tuhan? Saya dan saudara mau. Karena orang yang bersukacita, dengar baik saudaraku. Kuasa kegelapan tidak akan pernah menyentuh kita. Roh kegagalan, ya, roh kebangkrutan, roh miskin, roh yang melarat. Itu tidak akan bisa ada dan melekat dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi hakikatnya gimana Bu Hana, betul enggak? Ya kan, masa sukacita aja enggak kerja enggak makan dong. Ya benar, sesungguhnya sukacita apapun yang ada yang kita kerjakan. Sekalipun saya mau ngomong ya sama Pak Darwis aja. Cleaning service kita ya, sukacita. Kita kuli cuci, jemaat kita di Surabaya, aduh Mak Jang. Ya, ojol, mucikari, PSK, kuli cuci. Dan mereka semua sukacita menerima keberadaannya. Ya, kadang kita menerima sesuatu, bukan kita bilang di level yang bawah. Level yang di atas pun sudah jadi GM. Sudah jadi kepala sesuatu dalam organisasi. Tidak punya sukacita. Berarti tidak bisa melihat bahwa apa yang kita terima dan apa yang kita kerjakan ini tidak sesuai dengan moodnya saya dan saudara. Bagaimana engkau akan menghidupi lewat hari lepas hari, betul? Gengsi Bu Hana, gila gue dari pengusaha mau membangun satu pekerjaan yang notabene gak dihitung oleh manusia. Berhenti saudaraku, amin. Hidup kita bukan apa yang menjadi keadaan. Tapi hidup kita karena kita menghidupi kebenaran, menghidupi apa yang Tuhan suruh. Dan apa yang menjadi ketetapan Tuhan kita lakukan, amin. Amin. Jadi bukan keadaan. Keadaan boleh seperti porak-poranda. Keadaan seperti tsunami yang tidak pernah kita bisa lawan arusnya. Tapi dengar baik. Kalau engkau punya sukacita. Kitab Habakuk dikatakan. Kambing domba keluar dari kandang. Dan tidak punya apa-apa. Badan tubuh habis lenyap. Tapi dia tetap menyatakan. Tuhan Allahku. Haleluya. Ya, gak usah tunggu sampai Habakuk saudaraku. Ngaku ia adalah Tuhan. Amin. Kasep berhenti. Ya.
Pada saat kita dalam keadaan apapun, Tuhan, sungai sukacitamu melingkupi aku. Amin. Jadi nggak ada lagi berpikir, gila gue dari pengusaha harus melakukan jualan pempek online lagi. Hah? Haleluya. Menjadi kurir untuk menjalankan semua usaha. Ya, Tuhan katakan, jika engkau tidak memiliki sukacita, apapun yang terlihat kesempatan di matamu, di mata saya dan saudara, itu tidak akan pernah terlihat. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kesedihan, kesusahan cukup 1 hari. Amin. Amin. Jadi kita percaya saat ini, kalau engkau dipenuhi kasih, damai sejahtera, dan sukacita ilahi daripada Allah, engkau hidup lebih daripada pemenang. Amin. Ya, perlu puasa enggak Bu Hana? Ya kalau engkau diizinkan harus puasa, ya puasa. Ya kan? Kalau engkau harus Daniel, ya Daniel. Esther, ya Esther, jalankan. Jadi tidak ada keadaan apapun yang dapat kita menjadi standarnya. Ya, tapi standar Tuhan, katakan aku kasih, aku damai sejahtera, dan aku sukacita itu. Dari ketiga hal ini saja, kita dalam pematraian dalam nama Tuhan, kita sudah lebih daripada pemenang. Amin. Jadi Tuhan katakan sekali lagi, ayo Mazmur 16 ayat 11. Haleluya. Yuk kita lihat Mazmur 16 ayat 11. Haleluya. 16 ayat 11. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi nikmatnya bukan karena inek. Karena sabu. Haleluya. Bertobat saudaraku. Ya. Nikmat senantiasa bukan karena hobimu, kebiasaanmu. Tapi Tuhan katakan, Dia memberi jalan kehidupan di hadapan saya dan saudara. Amin. Berarti ada petunjuk, ada kompas. Ya. Enggak kita teding aling-aling kita mengalami semuanya itu saudaraku. Makanya dikatakan mujizat itu terjadi, harus ada rangkaian yang kita kerjakan. Ya. Jangan klaim sana sini. Ya, klaim firman aja berarti kita klaim sama Tuhan. Amin. Haleluya. Tidak ada. Kita bisa melihat semuanya itu tanpa bagian kita punya dan kita lakukan. Amin Bapak Ibu Saudara terkasih. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Jadi kehidupan mana yang engkau hidupi? Di dalam Tuhan atau engkau menghidupi dengan cara-caramu sendiri. Sehingga sukacita Allah tidak memenuhi engkau dengan real. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Amin. Kalau dibilang mengalir berarti kan ada dong, betul enggak? Haleluya. Ini yang berkata amin mudeng apa enggak? Haleluya. Yang melongok-melongok gitu aja cuma ya apa sih yang diomong dari tadi Bu Hana ini? Ya. Dan yang di Zoom, haleluya. Pak Firen tertawa di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Saya berkatakan sekali lagi. 3 hal ini harus kita punya. Sampai masa kesusahan. Sampai engkau dipanggil sampai akhir hayatmu, engkau akan terlihat wajahmu penuh dengan kemuliaan Allah. Sekalipun sudah tamat game over. Saya berani katakan.
Mengapa ada wajah-wajah kelihatannya seperti tidur ya Bu? Damai sejahtera dia. Haleluya. Bersyukur kita punya Allah yang memiliki satu dasar. Dia adalah kasih, dia adalah damai sejahtera, dan dia adalah sukacita Allah. Haleluya. Jadi Tuhan katakan, ya, pesan Tuhan malam hari ini untuk saya dan saudara tidak lain. Ketiga hal ini harus ada. Ya. Yang pertama Tuhan bilang percaya tanpa tapi. Mau saudaraku? Tapi gini loh Bu, Tuhan itu kayaknya rodok-rodok denger atau enggak ya? Tapi loh Bu, saya ini hidup sudah menjalankan ini. Tapi loh Bu, enggak ada tapi-tapian. Haleluya. Masuk di tahun 2020, engkau percaya tanpa tapi. Engkau percaya tanpa berkata bagaimana. Dan harus bagaimana. Percaya penuh. Haleluya. Karena orang yang percaya, dia menggantungkan hidupnya kepada dia yang dapat dipercaya. Amin. Siapa yang dapat dipercaya? Tuhan Allah kita di dalam nama Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya. Percaya tanpa tapi. Pesan Tuhan. Yang kedua, tentukanlah sikap hati kita memasuki tahun yang baru. Bukan lagi, apa kata Tuhan, apa kata firman, apa kata nubuatan, lama-lama keder sendiri. Tentukan sikap hatimu di hadapan Tuhan, amin. Iya di atas iya, tidak di atas tidak. Jadi kita tidak menjadi yoyo. Amin. Dibuang ke depan, balik lagi. Diturunkan ke bawah, naik lagi. Bicara, tentukan sikap hati. Itu terambil dari 1 Timotius 4 ayat 15. Tadi percaya tanpa tapi adalah Matius 6 ayat 30. Kita lihat dulu Matius 6 ayat 30. Haleluya. Bapak Ibu, Kampung Tengah sudah meronta-ronta. Tapi firman Allah belum berakhir. Haleluya. Haleluya. Matius 6 ayat 30. Ya. Ya. Dikatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani saya dan saudara. Jadi Tuhan ini kasih tahu perumpamaan kita kayak rumput-rumput yang di jalan. Aja gile Tuhan kita ya. Betul? Haleluya. Tuhan bilang lu lihat enggak tuh rumput enggak pernah disiram oleh orang yang memelihara. Dan tidak pernah didandani. Ya, bangsa-bangsa lain mencari berkat. Tapi kita menerima berkat daripada Tuhan. Amin. Jadi ya percaya penuh. Tanpa tapi. Itu Matius 6 ayat 3. Perumpamaan ini sebenarnya enggak layak. Karena kita diciptakan sempurna, amin. Punya tangan yang kuat, kaki yang melangkah, mulut yang berbicara, mata melihat, otak kita yang segede bapau. Pandai dan smart. Jadi kalau Tuhan bilang percaya, jangan ragu. Tapi kadang-kala manusia itu bencekno saya dan saudara. Ya. Percayanya kalau berkat itu turun, wah Tuhan kita Allah yang hidup. Kalau masalah belum berakhir, Tuhan ini tidur kali ya. Tidak pernah mengutip atau menyelesaikan masalahku. Berapa banyak kita sedang menguji. Bukan Tuhan menguji, kita menguji Tuhan Allah kita. Berhenti Bapak Ibu Saudara terkasih, amin. Nggak ada hak kita menguji, dia nguji kita iya. Dan siap untuk diuji. Ya,
Haleluya. Yuk, tentukan sikap hati kita. Mengambil setiap keputusan di tahun ke depan. Ya, 1 Timotius 4 ayat 15. Haleluya. Sudah? 1 Timotius 4 ayat 15. Haleluya. Kalau 1 Timotius 4 ayat 15. 4 Timotiusnya ada. Cuma firmannya belum. Haleluya. Haleluya. Perhatikanlah semua itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi kalau kita menentukan sikap hati kita, cara hidup kita apa? Nyata bagi semua orang. Amin. Tidak perlu pakai salib sampai segede-gede gini. Lalu jalannya, waduh. Enggak perlu kita proklamirkan. Saya pengusaha Nasrani. Ya. Saya adalah orang-orang yang pernah melayani go internasional. Oh keren. Tidak apa-apa engkau nyatakan itu. Tapi jika engkau memiliki sikap hati. Ya, yang melangkah dengan atribut yang kau punya. Tapi di saat engkau mengalami sesuatu, engkau tidak bisa lagi menentukan pilihan, keputusan dan sikap hatimu. Tanda kutip, engkau tidak bisa eksis dalam kesesakan dan kesusahan. Saya berani katakan. Amin. Langkah kita menuju keadaan di akhir zaman, kita mau mengambil sikap hati benar di hadapan Tuhan dan manusia, atau kita berjalan dengan cuek bebek. Ya Tuhan, kalau aku dipilih dan dipanggil pastilah aku go to heaven, sorga bagiannya. Nehi kata Tuhan, gue gak kenal lu. Amin. Amin, gak ada yang berani amin. Saya aminkan. Karena apa? Tuhan itu tidak bisa dibuat untuk satu keadaan untuk ukuran kita. Tapi apapun yang kau ukurkan di hadapan Tuhan, Tuhan kembali mengukur itu kepadamu. Jadi perhatikanlah. Ya, kalau ini udah tegang saudaraku ya. Duh, kapan berhentinya Bu Hana nih? 1 poin lagi. Ya. Masuk di hari-hari yang sukar ini harus engkau merendah. Rendahkanlah hatimu. Karena saya berani katakan, kami pendoa-pendoa yang ada di Menara Doa Surabaya. Kami berdoa, kami dapat penglihatan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang ada di kerajaan maut. Tapi ada seorang hamba yang notabene dia berpakaian kain goni. Ya, dia sendiri rasanya kok gimana gitu ya dalam penglihatan itu. Dia adalah hamba Tuhan. Tapi pakaiannya goni. Tahu ya goni? Ya, gak tahu kebacut. Ya, kecuali si Gloria gak tahu goni. Karena sudah milenial. Kalau dia memakai pakaian goni. Tapi malaikat berkata kepada dia. Lihat, jikalau engkau masuk di dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Tua-tua akan memberi hormat kepada engkau. Haleluya. Itu Tuhan perlihatkan bagi saya dan saudara di akhir zaman. Jadi bukan pekerjaan yang kamu lakukan demikian rupa. Tapi sikap hatimu. Dan engkau memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan dan manusia. Disitulah. Di saat engkau mengalami kekekalan dalam kehidupan. Raja dan tua-tua kota. Tua-tua yang ada di dalam kerajaan sorga akan tunduk dan memberi hormat. Amin. Enggak bicara lagi mahkota. Mahkota kehidupan pasti kita punya. Karena dia sudah memberikan kita. Ya. Enggak perlu dihitung berliannya kapan. Grade A, grade B. Enggak. Tapi di dalam kerendahan hati.
Engkau dapat memasuki kehidupanmu di dalam keadaan yang sukar. Ya, engkau mengalami buah-buah di dalam satu keadaan untuk engkau melayani, mengerjakan, bekerja dan melakukan seluruh kehidupanmu di dalam satu sikap hati ini. Ya. Kalau orang sombong jangan dikira. Ya, Lucifer karena sombong dibuang. Jadi kalau lu sombong, ingat-ingat Jo. Enggak ada teman yang mau dengan engkau. Ya. Berapa hartamu? Berapa banyak yang kau punya? Ya. Jikalau engkau melihat satu kacamata dari dunia, engkau tidak punya kerendahan hati dan tidak punya satu sikap hati yang benar, engkau cepat atau lambat, bukan lagi rapture. Kau akan mati dalam kebinasaan untuk di dalam keadaan yang sukar. Saya berani katakan itu. Ya. Saya berkata kita pelayan-pelayan Tuhan masa pandemik ya. Kita kehilangan banyak pelayanan. Tapi saya mau katakan di saat masa pandemik saya tetap masih bisa melayani. Dan tetap bisa melayani. Ya, kita enggak pandang gedung gereja yang mega church yang baru kita mau melayani. Tapi di saat keluarga 4, 2, 3 orang kita siap melayani. Disitulah report Tuhan. Amin. Amin. Bicara kerendahan hati bukan hanya di dalam pelayanan, dalam keluarga pun. Dalam kita, di dalam satu keadaan. Ya, dalam kita mengiring Tuhan. Kita kalau nggak punya kerendahan hati, kita selalu curiga. Kita selalu punya image yang terlebih dahulu. Kita sudah pasang angan-angan kita. Kita sudah pasang pikiran-pikiran kita. Tanpa kita melihat, tanpa kita mengalami. Jangan saudaraku. Itu sombongnya nggak kelihatan. Saudaraku, kalau orang udah naik di atas, ngelihat ke bawah kecil enggak? Kecil. Jadi kalau orang yang di bawah ngelihat kita di atas kecil juga enggak? Ya sama podo ae. Iya toh. Podo ae. Ya. Jadi perhatikan itu. Kalau kita rendah hati di hadapan Tuhan dan manusia, kita akan kuat untuk menghadapi tantangan apapun. Kita kuat untuk menghadapi medan peperangan apapun. Ya. Kalau kita rendah hati, kita terevaluasi dari sisi kehidupan kita yang real kita menjadi pengikut Tuhan, murid Tuhan. Dan kita orang-orang pilihannya sejak dari bakal janin. Dimateraikan. Jadi ya opo carane yaitu 3 hal itu harus kita punya. Ya. Banyak sekali yang harus kita punya. Tapi biarlah ketiga hal ini saja kita punya dulu. Ya, kadang dari ketiga hal itu kita cuma punya 2. 1 katut nangdi nggak tahu. Dibawa kolor hijau atau dibawa uka-uka. Saudaraku, roh takut akan Tuhan pasti ada pada kita. Amin. Haleluya. Tapi roh takut akan Tuhan, ketujuh roh Allah bermanifestasi, tapi kita tidak punya kasih, damai, dan sukacita. Kita belum, orang Jawa bilang jangkep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita baru tahapan ke-8 aja, kita sudah stuck. Iblis sudah berkata. Ya. Iblis berkata, bukan Tuhan berkata. Enggak, bocengli. Dia bisa sampai finish strong. Karena dia enggak punya apa yang kamu punya Tuhan. Bisa enggak iblis berkata? Sangat bisa. Cuma ini enggak dibuat dalam sinetron. Ya, bukan. Jadi Tuhan mau sekarang ini. Resikno hati dan pikiranmu. Bersihkan semua yang ada dalam tahun 2021 masuk di tahun 22
itu sudah menjadi orang-orang yang meninggalkan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, saya dan saudara. Jangan cuma bilang dahulu sampai sekarang Tuhan tidak pernah berubah. Ya, jangan kita ikut. Ya, karena apa yang kita ikuti adalah kebenaran. Ya. Firman itu berkata, dahulu sampai sekarang Tuhan tidak berubah. Iya, karena Dia adalah Esa. Dia konsisten. Dia iya dan amin. Kalau kita iya pagi sore tempe, susu kedelai terakhir, enak juga gak diminum? Enak saudaraku, tapi wis benyut. Wis apa? Diremes, diramut oleh tangan Tuhan. Mau? Saya enggak mau saudaraku. Biar yang bagian dari susu kedelai dia yang jadi susu kedelai. Ya, saya adalah kacang yang utuh. Benih yang utuh. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terus enggak? Karena ada bahan lagi. Ya, iga bakar. Spaghetti. Haleluya. Berkat Tuhan melimpah. Ya, lanjut apa enggak? Lanjut. Yang lanjut siapa nih? Oh, yang di belakang. Bapak Ibu Saudara terkasih. Bahwasanya Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Amin. Ya, telah menjadi manusia. Jadi disinilah letak di mana kita percaya kita punya di dalam segala hal yang Tuhan sudah berikan dan percayakan. Kita tahu Dia juga pernah menjadi manusia. Menjadi ciptaan yang mencipta. Amin. Haleluya. Jadi sekarang ini ya saya mau katakan kenapa dia dikatakan karya anugerah yang terbesar. Karena ada 8 alasan. Ya. Jadi saya mau doa penutup ini. Kalau yang gak mau lanjut monggo. Tapi yang mau lanjut ini 8 alasan kenapa anugerah Tuhan terjadi. Siap mau mendengar? Atau mau break? Kebebasan. Karena di akhir tahun. Haleluya. Ya. Kenapa Tuhan katakan dia adalah manusia yang notabene mengosongkan dirinya. Sebagaimana Allah dia turun ke muka bumi. Ya, saya singkat saja, nggak perlu baca. Ya, semua kita adalah pendosa yang harus menerima hukuman itu tadi. Ya, karena itu dia dikatakan anugerah terbesar bagi manusia. Yang kedua, Tuhan katakan untuk kita diberikan kesempatan untuk menjadi warga kerajaan Allah. KTP, kamu apa? Warga Bogor. Warga Surabaya. Tapi ini satu untuk selamanya. Warga kerajaan Allah. Siapa yang kasih? Dia yang memberi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Dan kenapa? Alasan ketiga. Tuhan katakan. Untuk menjadikan kita model, rule daripada Tuhan. Kita enggak punya cloning yang sama. Ya, tapi Tuhan katakan, jikalau engkau adalah ada di dalam aku dan aku di dalam engkau, engkau akan menjadi model dalam kata taatan. Ya. Yang keempat, haleluya. Saya lanjut ya supaya meringankan. Kenapa? Dia dikatakan karya anugerah terbesar. Dikatakan sebagai korban pengganti untuk menebus dosa pelanggaran saya dan saudara. Siapa yang sanggup menerima cawan murka Tuhan? Tidak ada, satu-satunya. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak. Yang dikatakan notabene dia klaim. Ya, klaim dan klaim sama enggak? Yang menjawab kalian. Ya. Jadi kita ini punya anugerah yang terbesar yaitu Yesus Tuhan. Amin. Yang menjadi korban. Yang menjadi pengganti untuk menebus saya dan saudara. Itulah anugerah yang terbesar. Ya.
Yang kelima, menjadi satu-satunya pengantar antara Tuhan dengan manusia. Kita jadi pengantar enggak? Haleluya. Saya bertanya ini. Saya dan saudara menjadi pengantar atau enggak? Yang di Zoom. Saya dan saudara adalah menjadi orang yang menjadi pengantar antara kita dengan Tuhan dan kita dengan umat Tuhan. Jadi saudaraku, jangan bingung karepe dhewe. Ya. Karena Tuhan menjadi pengantar. Kita pun menjadi pengantar. Oleh karena itu kita berdoa, kita menyatakan maksud dari isi hati Tuhan. Kita membawa umat Tuhan datang kepada keselamatan. Pengantar saudaraku. Jadi kalau engkau tidak pernah menceritakan kebaikan Tuhan, engkau tidak pernah menjadi saksi dari kebesaran Tuhan, jangan-jangan pengantar itu bukan saya dan saudara. Ya, Roh Kudus diberikan. Kita diajarkan untuk menjadi pengantar antara saya dan saudara, antara kita dengan umat Tuhan, kita dengan Tuhan. Jadi ingat cuy, kita ini adalah kurir. Ya, jangan sombong. Wih, gua ini kan GM, CEO. Betul kenyataannya. Tapi kita adalah kurirnya Tuhan. Amin. Kurir di mata Tuhan. Kalau engkau menjalankan semuanya itu dalam ketaatan dan ketepatan, Tuhan katakan, aku akan menjadikan engkau superhero di antara, haleluya, apa yang ada. Ya. Jangan salah. Ya. Yang keenam, untuk menggenapi tujuan Allah bagi manusia sebagai penguasa. Tuhan mati di atas kayu salib. Kita diberikan otoritas wibawa surgawi, betul? Lahan yang tidur saat kita berdoa. Lahan tidur bukan kita tidur di lahan itu ya saudaraku. Pengertian bahasa Indonesia. Lahan tidur itu lahan yang tidak pernah digarap. Lahan yang tandus. Pada saat kita berkata sebagai pengantar antara ciptaan dan yang diciptakan. Ya, kita berkata, suburlah tanah ini. Karena engkau akan dipakai untuk ditanam benih-benih yang baik. Jadi enggak? Jadi saudara. Jadi jangan bingung karepe dhewe. Ya, CV ke kantor ini. Ya, apa yang ada padamu itu bisa jadi. Ya, apapun yang Tuhan sudah nyatakan. Jadi kita enggak usah memandang terlalu jauh. Pandanglah di sekeliling kita. Apa yang dapat kita kerjakan. Karena Tuhan katakan engkau adalah penguasa atas bumi. Haleluya. Haleluya. Dan ayat yang pasal yang ke-7. Sebagai model atau pola bagi tubuh Kristus. Jadi kita punya patron nih. Dari Tuhan, blueprint. Tapi kalau blueprint kita upgrade sendiri, jadi enggak akan terjadi miss, ya. Kita enggak akan bisa menerima pola itu dengan utuh. Jadi kalau Tuhan bilang pada saat engkau adalah model dan pola bagi Tuhan, ya, kita akan dipisahkan dari apa? Yang sama dibuat berbeda. Amin. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Tuhan punya plan buat kita. Punya pola. Ya. Jadi sebelum kita memakai pola manusia, Tuhan sudah memberikan pola bagi kita. Amin. Jadi kalau polamu gendernya perempuan, jangan jadi laki-laki. Ya. Jadi kalau engkau laki-laki, jangan jadi perempuan. Ya. Pola itu sudah terpatron. Ya. Enggak iso tuker guling. Ya. Haleluya. Siapa yang mau tukar guling tidak masuk dalam hitungan kerajaan sorga. Haleluya.
Saya berbicara benar apa adanya. Jadi kasihanilah mereka yang tidak mengerti pola Tuhan. Amin. Jangan kita mengasingkan mereka. Ya. Spirit LGBT di muka bumi ini sedang menulari orang-orang yang kecewa. Orang-orang yang tidak punya damai. Yang tidak punya kasih. Dan tidak punya sukacita. Dengar baik. Ya. Sejenis. Udah kecewa nih sama nih orang. Salah. Sampai katanya gigi itu berubah jadi gigi palsu. Tidak akan pernah berubah dia. Ya. Jadi yang lebih baik saya cari yang sejenis saja. Bertobat saudaraku. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi pola yang dari Tuhan. Akui dan nikmati dan jalankan dengan benar. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang ke-8. Untuk menjadi dapat. Kita adalah imam-imam di hadapan Tuhan. Jikalau imammu di dalam rumah error. Kau berdiri sebagai imam di hadapan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan katakan siapa saya dan saudara. Adalah imam di hadapan Tuhan. Jadi percaya ya. Dalam ketiga hal ini saja. Ada 8 alasan Tuhan beri predikat kita. Menjadi pola, patron, menjadi imam, menjadi penguasa. Haleluya. Haleluya saudaraku. Ya. Jadi bersyukur dan berterima kasih kepada Allah kita yang dahsyat. Jadi kenalilah Allahmu sebagaimana dia mengenal kita. Ya, kalau kita mengenal Allah lewat orang-orang yang mendengar dalam kepekaan, ya, kita bisa keliru. Amin saudaraku. Ujilah setiap roh. Ujilah setiap saya dan saudara. Amin. Ya. Jangan letterlock. Hari kedatangan Tuhan sangat singkat. Tuhan butuh orang-orang yang sungguh-sungguh datang kepada dia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita mengakhiri ibadah Natal hari ini. Dan biarlah ada acara yang lain atau candlelight ya. Kita menjadi terang dan lilin di tangan Tuhan. Amin. Kemanapun kita dibawa, kemanapun kita melangkah, kita adalah terang Kristus. Amin. Saudara terkasih yang di Zoom, amin saudaraku. Kita adalah terang Kristus. Kita adalah bejana lilin yang di tangan Tuhan. Kemanapun Tuhan akan bawa untuk menerangi kegelapan, itu suka-sukanya dia. Haleluya. Haleluya. Yuk, gimana acaranya saya serahkan. Oke.